dikurang sama rata-rata X dibagi sama T dikurang rata-rata T di kuadrat kan. Nah, ini dia. Oke. So, kita input sekarang si 10 dikali sama 47.570 dikurangi sama 55, oke, sama 55 ya wait a second, sama ini nih, si sigma T-nya dikurangi sama 7.755. Nah, setelah dihitung diperolehlah si B2 dari bulan ke-10 ini adalah 59,6066. Nah, bukan 6066 tapi 60606. Nah, baru kitanya sekarang cari si B1-nya. B1-nya gimana? Nah, pakai rumus yang tadi ini, kita kan udah ketemu B2-nya tuh. B2-nya kan tadi ini si 59,60606 ini. Kita substitusi si X-nya tadi yang rata-rata ini, yaitu 775,5, and then dikurangi sama hasil kali si B210-nya dikali sama T-nya tadi yang 5,5 ini. Nah, diperolehlah nilainya B1-nya adalah 447,66667. Nah, atau dibulutin aja jadi 447,67. Nah, ini hasilnya. Si B1-nya itu adalah 447, terus kalau yang si B2-nya adalah 59,61. Nah, tapi dia belum beres sampai sini. Nah, kita kan udah ketemu tadi B1-nya berapa, B2-nya berapa, sekarang kita buat model peramalannya bagaimana. Nah, kita dapatlah si XT ini adalah B110 ditambah B210T. Kita substitusi tadi nih, yang si nilai-nilainya. Karena kita mau nyari bulan ke-11, berarti T-nya ganti jadi 11. Nah, di situ berarti kita cari si X11 sama dengan B110-nya tadi 447,6667 tadi. Terus ditambah sama si B210-nya itu 59,606066 dikali sama 11. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 1.103,33 atau ya dalam rupiah itu berarti 1.103.033 sekian 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 pokoknya begitu. Oke. Nah, jadi ramalan pemasukan bersihnya kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk nomor 1, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman, Kak. Kak Farah sama Kak Indah gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman sih, Kak. Aku baru join soalnya. Oke. Oke, kalau gitu aku lanjut ke si nomor 2. Nah, nomor 2 kan soalnya ini. Penjualan kasur kasur bulanan X selama 2018. Berarti ada 12 bulan. Nah, di bulan pertama itu 21, terus bulan kedua itu 19, dan seterusnya sampai bulan ke-12 itu 30. Oke. Bentar, ini kayak satuannya buah kali ya? Satuannya buah gitu. Nah, ini 21 buah, ini 19 buah, ya pieces maksudnya. Jadi 21 kasur, 19 kasur, oke. Ini satuannya kurang sih yang bikin soalnya, oke. Tapi ya karena aku tadi baca satuannya apa-apa, aku ngomongin satuan karena aku juga sendiri bingung satuannya apa. Oke, berarti kita asumsikan satuannya adalah si kasurnya gitu. Ini 21 kasur, 19 kasur, sampai bulan terakhirnya dijualnya 30 kasur. Nah, berdasarkan data di atas, dilakukan peramalan dengan model ini. XT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kali sin dari 2pi T per 12 ditambah beta 3 kali cos 2pi T per 12 tambah epsilon T menggunakan regresi berganda. Nah, tugas kita apa nih? Nentuin nilai beta 1, beta 2, beta 3 untuk T12-nya berapa. Dan si nilai ininya itu apa? Wait, sekarang aku lupa lagi nama bahasa Indonesia apa. Nah, pokoknya si koefisien variabel itu atau apa lupa. Oh, sorry, maaf, sorry. Itu untuk T sama dengan 12. Tapi ini tuh ngomongin apa namanya? Galat random, bukan galat random.
Nanti deh, sorry aku jadi lupa. Nah, pertama-tama teman-teman, ini ini tabelnya gitu, tabel dari si yang data tadi ini menggunakan si persamaan ini tadi, persamaan si X ini. Nah, wait a second, bentar. Saya bentar. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita kan punya si datanya ini. Terus, tugas langkah pertama kita itu adalah mencari atau membuat variabel baru. Nah, membuat variabel barunya gimana? Nah, kalau kita tuh bisa aja membuat variabel barunya itu atau diasumsikan berdasarkan fungsi ini ya. Sorry. Ngomong. Nah, berdasarkan fungsi ini, sin dan cos-nya ini, kita anggap kalau ST ini, sin dari 2πt per 12 adalah ST, dan yang cos 2πt per 12 adalah CT. Nah, kita bisa membuat asumsi seperti itu. Nah, barulah ini si tabelnya. Jadi ini periodenya, terus ini tadi yang jumlahnya. Nah, kita masukin si periodenya ini ke si persamaan ini. Kalau yang persamaan sin, berarti dia nilainya adalah 0,5 dan seterusnya sampai, nah yang bulan ke-12 itu adalah 0. Ini di bulan ke-6 juga 0 nih. Oke, nah kalau yang di, apa namanya, di yang bagian CT-nya atau cos-nya, itu untuk periode 1 diperolehnya 0,866 dan seterusnya sampai di periode ke-12 itu adalah 1. Nah, terus kita udah bikin si tabel ini. Nah, langkah 2-nya adalah estimasi koefisien regresinya, yaitu tadi si beta 1, beta 2, beta 3. Jadi dia tuh nggak nilai pastinya juga gitu. Jadi kayak apa sih istilahnya, kayak nilai pendekatannya gitu. Pakai apa sih? Kita bisa pakai metode ordinary least square atau OLS. Nah, untuk mengestimasi koefisien regresinya. Nah, ini pakai matriks teman-teman. Atau bisa ditulisnya kayak gini. Si model regresinya Y-nya sama dengan X beta ditambah epsilon. Y-nya tadi yang ini, si buahnya 21, 19, 26, bla 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 sampai 30. X-nya, X-nya itu dari yang ini. Nah, bentar. Nah, dari sini si X-nya bla 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 panjang. Oke. Betanya masih yang kita cari ini beta 1, beta 2, beta 3, nanti epsilonnya sampai epsilon 12. Oke. Nah, udah gitu ada namanya estimatornya. Estimator untuk si metode ini untuk mencari si betanya itu adalah ini. Beta pakai topi sama dengan X pangkat T atau transposnya dikali T, terus dipangkatin min 1. Nah, terus ada juga X transposnya dikali sama Y. Ini sebenarnya panjang ya. Jadi, nih, makanya aku kasih lagi setelah melakukan perhitungan yang cukup panjang, biasanya dibantu oleh software. Jadi, karena biasanya untuk yang metode ini tuh memang, apa namanya, saking banyaknya data, mau nggak mau emang harus dibantu sama software tertentu gitu, minimal banget Excel kan. Nah, tapi di sini aku kasih yang apa cara sedikit manual, yang walaupun aku juga ngitungnya nggak manual banget sih, aku juga dibantu sama software ya. But oke, langkah satunya kita hitung dulu si transpose-nya. Oke, si transpose dari si X-nya tadi. X-nya mana? X-nya adalah ini. Oke, kalau kita ngitung beneran sih sebenarnya capek ya. Oke, but oke. Nah, transpose adalah ini teman-teman. Ininya 1,111, ininya 0,5, ininya 0,866 dan seterusnya. Langkah 2-nya gimana? Nah, langkah 2-nya itu kita hitung si X pangkat T-nya, si transposnya ini dikali sama X. Nah, itu sama aja kayak menghasilkan matriks 3 kali 3. Nah, matriks 3 kali 3, yang diperolehnya adalah ini, X pangkat T ya dikali X itu adalah sigma dari 1 pangkat 2, terus sigma dari ST-nya, sigma dari CT-nya, lalalala gitu, dan lain sebagainya.
Oke, penjabarannya gimana? Penjabarannya gini. Tada. Nah, yang si sigma 1/2-nya adalah ini 12. Terus yang sigma ST-nya itu yang tadi sini. Bentar ya, teman-teman. Nah, yang ini ST nih. Oke. Nah, kita jumlahin sekian. Oke. Panjang-panjang hasilnya 0. Oke. Nah, terus yang si sigma C-nya juga sama, panjang-panjang hasilnya 0. Terus kita cari sekarang sigma ST kuadrat. Nah, semua yang tadi di ST ini dikuadratkan lalu dijumlahkan, panjang-panjang hasilnya 6. Nah, terus yang ke ini selanjutnya adalah sigma ST dikali CT, berarti dari yang ST ini dikali sama yang CT-nya. Oke, panjang-panjang lagi hasilnya 0. Dan yang terakhir, itu sigma CT kuadrat. Nah, panjang-panjang hasilnya 6. Nah, diperoleh ini. Aku taruh nyempil banget ya, sorry. Jadi si X pangkat T atau transpos X dikali X itu hasilnya adalah matriksnya 12, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. Oke. Agak nyesek ya, ngitung panjang-panjang hasilnya 0. Tapi kumaha emang begitu, ya kan? Nah, oke, kita lanjut. Angka 3. Udah kita hitung tadi si ininya, XT pangkat X pangkat T kali T. Nah, itu berapa? Sekarang kita cari inverse-nya. Nah, karena diagonal, inverse-nya gampang. Ya, cenah gampang. Oke, udahlah. Nah, berarti kita ketemulah sekian gitu sih inverse-nya. Itu 0,083, 0,00067, 0,1,667. Baru langkah keempatnya, sekarang kita hitung si perkalian transpos dengan Y. Nah, yaitu ini sigma XT ini juga sigma XT ST, terus XT sama CT. Ini caranya. Nah, angkanya agak-agak ya nggak nyesek banget lah, tapi walaupun negatif ya udah. Nah, si sigma XT-nya yaitu 434, sigma XT ST-nya itu min 66,808, yang si sigma XT CT-nya adalah min 33,784. Nah, diperoleh matriksnya ini. Nah, udah begitu, langkah ke-5. Nah, langkah ke-5 ini, apa namanya, ini yang terakhirannya. Langkah ke-5, kita nyari sekarang si beta topinya nih. Beta topinya, tadi kan kita ketemu si ini inverse-nya berapa, terus dikaliin sama si ininya. Sorry. Nah, si X pangkat T kali Y-nya. Diperoleh panjang kali lebar kali tinggi, diperoleh lah. Kalau yang ininya, yang pertamanya 36,1522, terus min 11,137, terus yang ketiganya min 5,631. Nah, asumsinya kalau yang si beta topik satunya itu mendekati 36,1522, terus yang beta 2-nya itu mendekati 11,14, dan terakhir si beta 3-nya ini adalah mendekati min 5,63 gitu, teman-teman. Nah, itu kita juga bisa sih kayak ngelihat nih perbandingan dari si ininya ya. Apa sih istilahnya? eh itu menentukan nanti ke si arah ininya. Nah, ini tadi tuh si variance error. Sorry. Nah, atau residual sum of square atau RSS. Nah, caranya gimana sih? Ini berarti yang udah B-nya ya tadi. Nah, yang udah B-nya, rumusnya apa? Rumusnya itu si RSS ini, residual sum of square-nya ini dibagi sama N dikurang P. N itu jumlah observasinya, P adalah jumlah parameter dalam modelnya. Atau ditulisnya begini, di sigma dari I dikurang I topi dikuadratkan per N kurang P. Ya gitu. Nah, berarti kan di sini N-nya itu 12. Terus parameternya berapa? 3 nih. Dari sini parameternya. Nah, udah begitu. Kita hitung sekarang
pertama-tama kita lihat dugaan. Nah, ini kita berasumsi dulu dari si ininya. Kok bentar. Wait a second. Nah, ini aku salah tulis deh. Kayaknya harusnya bukan 9, tapi ini. Ya udah deh. Wait a second. Nah, oke. Terus singkatnya, kita yang tadi si beta ininya, kita substitusiin ke si persamaannya. Nah, oke. Aku salah nulis. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Ini bukan 9, tapi yang tadi. Yang kita temuin di awal. Oke. Nah, kemudian pakailah ini si observasinya. Ini bisa sih pakai Excel. Oke, kalau pakai Excel kan berarti si T-nya, si XT-nya, si ST-nya, CT-nya, XT, X pangkat T-nya berapa, terus XT dikurang X pangkat T dikuadratkannya berapa. So, ketemulah sekian gitu angkanya. Oke. Setelah itu baru kita hitung. Nah, dugaan itu berarti dia nilainya bisa jadi nggak segitu gitu lah atau mendekati lah. Nah, yaitu 276,72. Nah, nilai dugaan ini merupakan estimasi variance error untuk seluruh model dan tidak spesifik untuk T sama dengan 12 kayak gitu. Nah, asumsinya bahwa variance error adalah konstan. Nah, ini homoskedastisitas. Waktu pertemuan kemarin, bukan kemarin dong, yang sebelumnya tuh pernah bukan aku singgung gak sih perihal ini kalau nggak salah aku kan sempat ngasih lihat karir aku ya. Nah, di karir aku tuh aku jelasin sedikit ada uji asumsi klasik. Nah, ini semua nih yang bakal nanti apa istilahnya bakal dihitung di uji asumsi klasik kayak gitu. Nah, berarti ini jawaban untuk bagian B, dugaan ya. Dugaannya adalah 267,72 gitu, teman-teman. Oke, wait a second. Oke. Sekian, jika aku stop sharing dulu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak nih? Untuk nomor 1 dan nomor 2. Aku nomor 3-nya udah ada tapi belum aku bikin PPT-nya ya. Ini buat yang baru masuk, sorry. Kak, aku Bagaimana, cukup teman-teman? pengerjaannya ternyata sepanjang itu ya. Kayaknya aku kemarin nomor 2 nggak gitu ngerjainku. Gimana ya? Nggak, soalnya apa sih yang aku ini emang nggak yang apa sih? Aku ngambil sumber lain gitu. Aku ngambil sumber lain yang nomor 2 ini. Karena diminta si parameter itu kan. Nah, tapi yang namanya berganda sih, Kak. Berganda emang sengehe itu. Jadi dia emang kelihatannya kayak oke, berganda sederhana, tapi itu tadi dia untuk si matriksnya aja tuh kita harus nyari dari si parameter yang sin dulu berapa, si cos berapa yang tadi aku buat tabelnya itu. Nah, itu tuh nggak bisa kita ngitung manual sih ya kan ya. That's why makanya aku pakai spreadsheet langsung di breakdown aja dimasukin. Ya begitulah, biar apa? Biar nanti yang di bagian si ininya apa namanya matriksnya nggak yang salah angka gitu loh. Karena kalau kita ngitung manual pasti khawatirnya salah angka. Plus kenapa juga yang bikin ini panjang? Dia ada 12 data. Dia ada 12 di sini. Nah, ya 12 kan berarti lebih dari 10 udah lumayan gitu kan. Gitu. Sebetulnya pertanyaan sederhana kan ditanya parameternya doang, terus ditanya sama si apa namanya? Variance errornya gitu. Cuman emang rada-rada emang mana mana yang pas matriks awalnya ini yang si X transpose dikali X-nya panjang-panjang hasilnya 0. Ngeselin gitu. Tapi pede Kak. Berarti yang kakak udah dikumpulin ya? Kakak ikut Udah, tuton kan? Kak. Jadi Tuh web ya? aku nggak ikut tuton, Kak. Aku tuh web. Jadi kalau kemarin untuk yang soal tuh web itu yang ditanyakan kan penduga titik untuk parameter model dibuat di akhir periode 11. Itu cara pengerjaannya berarti sama ya, Kak? Awalnya dibuat tabel dulu tadi, dimasukin semuanya. Baru terus kayak dihitung sama dimasukin matriks datanya semua itu kayak gitu kan, Kak?
Iya, tergantung Nah, si aku tuh ininya juga sih. Bentar, kayaknya setiap soal itu bakal beda-beda nggak sih si parameter, bukan parameter apa, modelnya? Ini kan karena ada si sin cos ini. Kalau dia modelnya nggak sengehe itu mungkin nggak akan seribet itu, Kak. di itu web soalnya Mhm. sama kayak Oh sinkos gitu? gitu juga. Heeh, tapi aku nggak bikin tabel kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Bikin tabel kayak Mhm. gitu juga nggak? Jangan Aku enggak apa, sih, Kak. enggak ya? Oke deh, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, oke? Iya, Kak. Oke. Tapi jangan shock dulu tadi ngeliat angkanya ya. Jangan shock ya Jadi teman-teman. sadarnya tuh Apa? kayaknya wah berarti fatalnya ini di awal tabelnya aja udah nggak bener gitu kan. Terus masukin matriksnya juga gitu, udah nilainya kan maksudnya jauh banget. Kalau Kak Jihan kan ngerjainnya detail banget tuh, mulai dari Mhm. tabelnya, sigma. Aku ngerjainnya nggak sebanyak itu, coba. Nggak apa-apa, Kak. Ah, It's okay, Kak. It's okay, nggak apa-apa kok. Yang penting sudah, apa namanya, udah nih yang cara yang aku kebetulan panjang. Kebetulan mm. panjang, jadi ada referensi lah. Tapi kalau ada yang mudah, pakai yang mudah lah. Jangan pakai yang aku. Yang Tapi aku detail, aku khawatir, khawatir juga kan waktu ya kan gitu. Tapi kalau waktu Jihan kan harus manual. iya sih, udah ini apa namanya, tatap muka ya ujiannya? Ujiannya esai, Kak. UO Tatap muka tapi esai. Iya, jadi datang ke lokasi ujian gitu. aduh kalau FI kebayang, Terus kebayang. ngerjain nggak bisa pakai tools gitu, Kak, nggak bisa pakai Excel. Angkanya harusnya nggak ngehe, itu aja sih kalau ujian. Walaupun memang sekarang tugas dibikin yang ribet kayak begini tuh kan karena diasumsikan 2 minggu pengerjaan gitu loh, Oh. ya kan. Tapi kalau ujian yang waktunya 90 menit dikasih kayak begini, wassalamualaikum deh. Udah up aja ya kan. Apalagi kalau misalkan, istilahnya dari kitanya juga yang udah keburu stres kan jadi nggak kondusif juga tuh. Ditambah pakai kalkulator juga yang namanya orang kan. Kalkulator bisa aja dia udah masukin, taunya dia malah 2 kali masukin gitu angkanya, jadi double, kayak gitu. Jadi pasti bakal banyak error-nya sih kalau ujian gitu. Seharusnya angkanya enggak yang, ya bikin murka banget, enggak lah gitu. Kecuali kalau dia THE. Kalau THE masih kayak, ya udah di rumah kan gitu, 6 jam ya kan, masih bisa. Tapi kalau di, apa namanya, lokasi UTM atau apa namanya, ya, yang ujian online tapi datang ke tempat kayak gitu harusnya nggak semengerikan itu angkanya. Dan pertanyaannya juga nggak yang tiba-tiba ngomongin parameternya sampai 3 gitu. Yang enggak sih harusnya. Tapi ya teman-teman harap bersabar karena peramalan emang gitu. Agak agak emang sih, enggak bukan agak lagi. Angkanya yang hati-hati ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semangat teman-teman. Ini ada yang mau ditanya-tanya dulu enggak? Bertanya-tanya dulu ya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah Hmm, aman tugasnya kemarin? apa karena udah sore juga jam pulang kerja hari Jumat gitu ya, udah kayak pengen istirahat, dikasihnya angkanya kagak ini. Makin Dikasih angkanya kayak udah panjang-panjang hasilnya 0 gitu. Aku pas ngerjain juga, ih ngeselin gitu. Ngeselin duluan. Ih ngeselin panjang-panjang hasilnya 0 gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyain sok tanyain ya. Kita apa namanya, sharing lah kita bareng-bareng, oke? Oke, Kak. Siap. Oke deh. Ini, nanti di hari Minggunya mau jam berapa nih? Siang atau gimana? Yang buat pertemuan hari Minggu?
Teman-teman gimana? Kira-kira waktunya bisanya kapan? Malam apa gimana? Kalau yang agak longgar gitu. Long weekend lagian. Ya, long weekend ya. Hari Seninnya kan libur. Apa Kak mau Farah, me time? Kak Mau me Dinda. time. Bebas sih Kak, gimana kajiannya aja mungkin bisanya kapan ya? Minggu tuh aku nggak ada agenda sih minggu. Sabtu Minggu ini nggak ada agenda yang gimana gitu. Terus emang minggu depan juga akunya ini apa namanya minta cuti di bimbel jadi nggak terlalu hektik banget gitu. Nggak hektik ngurusin yang krucil-krucil di sana soalnya gitu. Jadi aku bisa kapan aja kalau untuk hari Minggu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman maunya ke malam boleh, atau kalau di siangnya juga boleh. Aman sih Mungkin sore sebenarnya. gitu. Gimana Kak? Mungkin malam aja nggak apa-apa ya Kak. Misalnya jam 7 atau jam berapa gitu kajian luangnya. Boleh. Habis Isa kali 7:30 jam 8-an kali ya. Oke, siap Kak. Oke deh, sip. Nanti Makasih Kak. Minggu malam iya, aku yang makasih juga udah pada mau belajar hari ini. Belajarnya tapi punten ya, dasar akunya sedikit dan badannya udah nagih untuk istirahat. Jadi dia cuma baru Siap PPT-nya Kak. baru sampai nomor 2. Hampura ya. Oke deh teman-teman. Kalau misalkan untuk saat ini belum muncul pertanyaan is oke nggak apa-apa. Nanti di pertemuan hari Minggu kalau ada yang mau ditanya-tanya mangga. Oke, sok silahkan. Misalkan mau bahas apa gitu dari metode peramalan ada keresahan-keresahan apa gitu. Sok kita diskusi bersama. Oke? Oke, siap Kak. Oke deh, makasih ya teman-teman ya udah meluangkan waktunya sore ini. Selamat istirahat, long weekend, yay. Long weekend dipakai untuk belajar. Enggak sih. Istirahat dulu ya. Jaga kesehatannya teman-teman ya. Siap Kak Jihan juga jaga kesehatan dan teman-teman semua. Oke, makasih Kak Hipti, makasih teman-teman yang lain ya. Aku boleh ini Makasih live aja, Kak. it's okay Kak? Iya, sama-sama. Live aja Kak? Kak, it's Iya okay? boleh Kak. Oke deh. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jihan.